Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aisyalani Mulyawati dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membahas kembali materi pembelajaran PPKN kelas 12 semester 1 yang berjudul Pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simak videonya ya. Teknologi semakin berkembang pesat dan tentunya hampir mau menuju ke kesempurnaan. Nah, dan hal itu dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari kita di mana kita membutuhkan yang namanya teknologi. Sebagai contoh, telepon, televisi, komputer, bahkan hingga ke alat-alat transportasi menggunakan yang namanya teknologi. Teknologi semakin canggih sehingga membantu pekerjaan manusia semakin efektif, semakin efisien, dan semakin cepat. Tetapi di samping dampak positif yang kita rasakan, tentunya juga ada dampak negatif yang harus dapat kita sikapi sehingga kita tidak bergerak atau menuju ke arah atau arus yang negatif. Dan hal itu harus kita lakukan agar kita sebagai masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di materi ini saya akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di poin materi kali ini kita akan mempelajari beberapa poin materi. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari bagaimana sih cara menerima pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, tetapi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mempelajari gimana sih cara menunjukkan sikap positif kita terhadap kemajuan iptek, tentunya dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu poin yang ketiga, ini merupakan poin yang penting dalam materi ini, yaitu kita akan mengidentifikasi pengaruh positif akan pengaruh kemajuan iptek dalam berbagai aspek, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Selain dari dampak positif, kita juga akan mempelajari tentang pengaruh negatifnya, termasuk dalam berbagai aspek juga, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Barulah kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana sih strategi yang diperlukan dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif tersebut. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang sikap selektif apa yang diperlukan dalam menghadapi berbagai pengaruh akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka proses integrasi internasional pun juga semakin berkembang. Dan hal itu dapat kita lihat dari pola berpikir, cara memandang dunia, aspek kebudayaan, dan sebagainya. Meskipun teknologi semakin lama semakin berkembang, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Bagaimanakah caranya? Caranya yaitu adalah dengan tetap memegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa itu penting? Karena ketuhanan yang Maha Esa itu terdapat dalam butiran sila Pancasila. Sedangkan Pancasila itu merupakan landasan negara atau dasar negara dari Indonesia dan merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengikuti dan taat kepada Pancasila tersebut. Dan kemudian kita juga bisa menilai lagi lebih dalam bahwa antara Pancasila dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sudah jelas bahwa ilmu yang ada di dunia ini itu semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu sudah selayaknya kita sebagai manusia untuk tetap berpegang teguh pada nilai ketuhanan dan jangan melupakannya, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal negatif akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan perlu diperhatikan juga bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada untuk mempermudah, untuk membantu pekerjaan manusia demi kemaslahatan manusia, bukan untuk mencelakai ataupun menjerumuskan manusia ke hal-hal yang negatif.
Nah, beberapa sikap positif yang dapat kita tunjukkan sehingga kita tetap dapat memegang nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu antara lain yang pertama yaitu senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena akal manusia itu diberikan oleh Tuhan, dan karena akal inilah kita bisa mampu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin maju. Kemudian yang kedua yaitu tidak menggunakan fasilitas iptek yang berkembang ini untuk mencederai keyakinan umat beragama. Lalu yang ketiga yaitu kita juga bisa memanfaatkan iptek untuk mengembangkan nilai-nilai keagamaan kita seperti mengikuti kajian hazanah, kemudian kita bisa mengikuti seminar-seminar keagamaan dan sebagainya, ataupun tablik akbar dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan fasilitas iptek ini untuk meningkatkan hal-hal keagamaan kita. Dan yang terakhir yang harus kita ingat yaitu jangan melupakan ibadah. Karena jangan sampai kita menggunakan iptek ini kemudian kita lupa waktu dan tidak ibadah tepat waktu, tidak melakukan kegiatan keagamaan lainnya, itu jangan sampai seperti itu. Hal yang paling penting yang akan kita pelajari pada materi PPKN ini yaitu adalah kita bisa menentukan dan mengidentifikasi mana sih pengaruh positif dan mana sih pengaruh negatif dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek, seperti aspek politik, aspek ekonomi, sosial budaya, hukum pertahanan, dan keamanan. Dan itulah yang akan kita sampaikan pada bagian video kali ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kemajuan iptek ini maka juga berpengaruh terhadap aspek politik yang ada di Indonesia. Dan yang dari dulunya Indonesia itu tabu akan hal politik, maka semakin lama semakin berkembang seiring dengan perkembangan iptek juga. Dan ada beberapa hal yang masuk ke Indonesia dan itu sangat berdampak pada aspek politik di Indonesia. Itu ada 3 hal, ada keterbukaan, kebebasan, serta demokratis. Yang pertama yaitu adalah keterbukaan. Dengan keterbukaan ini maka pemerintah diharapkan untuk tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintahan akan lebih adil dan berwibawa. Kemudian yang kedua yaitu adalah kebebasan. Di kebebasan inilah yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan kreativitas yang tentunya itu dalam hal yang positif. Lalu yang ketiga yaitu adalah demokratis. Demokratis di sini yaitu rakyat ikut berperan serta dalam penentuan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ketika hal itu terjadi, maka akan terciptalah pemerintahan yang adil, bersih, jujur, aspiratif, dan sebagainya. Kenapa? Karena ketiga hal tadi yaitu keterbukaan, kemudian kebebasan, dan demokratis itu merupakan alat kontrol yang efektif dan efisien di pemerintahan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah dengan semakin banyaknya partai politik, lembaga swadaya masyarakat, tentunya itu akan berdampak pada perwujudan jaminan hukum, penegakan supremasi hukum, kemudian jaminan HAM, dan pelindungan lingkungan, serta sebagainya. Aspek selanjutnya yaitu adalah aspek ekonomi. Nah, di aspek ekonomi ini tentunya juga ada pengaruh-pengaruh positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti apakah? Yang pertama yaitu adalah meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu adalah semakin terbukanya pasar internasional untuk produk-produk dalam negeri. Lalu yang ketiga yaitu semakin meningkatnya kualitas pengusaha, sehingga pengusaha itu akan memiliki kualitasnya yang baik, sehingga bisa bekerja secara efektif dan efisien juga nantinya. Lalu yang keempat yaitu adalah semakin terbukanya kesempatan kerja dan tentunya dapat menambah devisa negara. Dan juga dapat menciptakan kemakmuran rakyat dan dapat meningkatkan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Oke, masuk ke aspek selanjutnya yaitu adalah aspek sosial budaya. Nah, berikut merupakan hasil identifikasi saya terhadap pengaruh positif dari kemajuan iptek ini di bidang aspek sosial budaya. Yang pertama yaitu semakin mudahnya memperoleh informasi akibat semakin canggihnya internet dan alat-alat komunikasi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memperdalam ilmu-ilmu sosial budaya dengan cara mencontoh ataupun belajar dari negara-negara yang maju, baik dari cara pikir mereka maupun teknologi mereka yang semakin berkembang juga.
Dan yang ketiga yaitu kita juga bisa mengenalkan dan memajukan keindahan kebudayaan Indonesia. Masuk ke bagian aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Berikut hasil identifikasi pengaruh positif kemajuan ipteknya, yaitu makin kuatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM atau hak asasi manusia. Selanjutnya, regulasi hukum pun akan semakin kuat dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Juga menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga akan semakin kuatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, serta ketertiban negara. Baik, kembali lagi di aspek politik. Namun yang ini kita akan mempelajari tentang pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Yang pertama yaitu adalah paham liberalisme. Jadi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka dapat meyakinkan sebagian masyarakat tentang paham liberalisme ini yang mengatakan bahwa itu akan membawa kemakmuran, membawa kedamaian di suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka akan semakin meningkatnya gerakan-gerakan anarkis yang tentunya dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Selain itu juga akan muncul yang namanya gerakan radikalisme dan terorisme. Dan ketika itu semua terjadi, maka keamanan dan persatuan dari negara Indonesia pun juga akan terancam. Nah, beberapa pengaruh negatif dapat kita rasakan juga di sektor-sektor ekonomi ini. Yang pertama yaitu adalah semakin terdesak ya barang-barang lokal seperti barang-barang tradisional khas Indonesia. Kenapa? Karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Hal ini diakibatkan karena perdagangan bebas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Selain itu juga yang kedua, Indonesia lambat laun akan dijajah secara ekonomi oleh para investor. Kenapa? Karena sangat mudah sekali menanamkan modal di Indonesia ini. Dan ketika itu terjadi, maka investor dapat mendikte ataupun menekan peraturan-peraturan oleh pemerintah maupun dari rakyatnya. Lalu yang ketiga yaitu semakin terlihat kesenjangan sosial. Hal ini juga diakibatkan karena perdagangan bebas di mana yang menang akan semakin memonopoli dan yang kalah akan semakin tertindas. Lalu yang keempat yaitu pemerintah hanya berlaku sebagai regulator pengaturan ekonomi, bukan untuk mengatur mekanisasi. Mekanisasi ini diatur oleh pasar. Dan yang kelima yaitu adalah berkurangnya subsidi sektor-sektor ekonomi rakyat. Lalu koperasi akan semakin ditinggalkan dan penyerapan tenaga kerja melalui pola padat karya juga akan semakin ditinggalkan. Dalam aspek sosial budaya, berikut adalah hasil identifikasi pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspeknya. Yaitu yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Selain itu, yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan ataupun mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku, seperti mabuk-mabukan, kemudian pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Selain itu, yang ketiga adalah adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri tanpa memandang orang lain itu ada atau tidak dan tidak bermakna. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Keempat, yaitu kesenjangan sosial semakin tajam antara kaya dan miskin. Kelima, muncul gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. Lalu, memudara semangat bergotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan juga akan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, berikut adalah hasil identifikasinya. Yang pertama yaitu timbulnya tindakan anarkis dari masyarakat.
Selain itu, stabilitas nasional dan ketahanan nasional juga akan terganggu dan akan terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa. Juga semakin berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan. Baik, sekarang masuk ke bagian strategi. Nah, jadi sebenarnya apa sih strategi yang dapat kita lakukan sehingga kita bisa mengatasi yang namanya pengaruh negatif akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Yang pertama yaitu adalah mengembangkan sikap tanggung jawab etis. Etis di sini maksudnya itu adalah etika, baik itu etika keilmuan, etika sosial budaya maupun etika moral. Dan tanggung jawab di sini itu artinya segala iptek yang kita gunakan itu harus dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat berguna bukan hanya untuk diri kita sendiri melainkan untuk masyarakat banyak juga, tentunya dalam hal yang positif. Lalu yang kedua yaitu tetap memegang teguh pada nilai ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Dan yang ketiga yaitu tetap menerapkan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, iptek itu hadir di Indonesia untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan kita, bukan malah melunturkan jati diri bangsa kita, ataupun malah terjerumus ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya yaitu dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita juga harus melihat kearifan dan pertimbangan moralnya. Dan segala strategi yang saya sebutkan di atas itu kita bisa lihat pengamalannya dari proses pendidikan di sekolah, bela negara, beribadah kepada Tuhan, dan sebagainya. Sehingga dapat terciptalah kesadaran diri dari dalam individu kita, terutama khususnya generasi muda bangsa Indonesia, untuk dapat meminimalisir pengaruh negatif akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap selektif apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghadapi berbagai macam pengaruh yang terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Yang pertama yaitu di bidang politik. Jadi kuncinya di bidang politik ini adalah kita harus menerapkan yang namanya demokrasi Pancasila. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang pluralistik. Sehingga dengan kita menggunakan demokrasi Pancasila, maka kita akan dapat membentuk pemerintahan yang adil, jujur, kuat, mandiri, dan tentunya aspiratif. Dan juga kita juga harus menambah wawasan tentang kebinekaan tunggal ika. Lalu yang kedua itu ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini kunci selektifnya yaitu adalah dengan menerapkan yang namanya ekonomi kerakyatan. Dan ketika kita menggunakan ekonomi kerakyatan ini, maka kita pun dapat meminimalisir secara efisien dan efektif akan pengaruh-pengaruh iptek yang terjadi di Indonesia ini. Lalu masuk ke bagian selanjutnya yaitu ada di bidang sosial budaya. Nah, cara selektif atau kunci selektifnya yang paling penting itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Kita harus dapat membentengi diri kita dengan nilai-nilai Pancasila sehingga jati diri bangsa kita tetap ada, tidak luntur, dan kita pun juga bisa mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Itu dia materi pembelajaran hari ini mengenai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.